belajar matematika. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya teman-teman, sebelum kalian simak video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap langkah kita dalam menuntut ilmu, dan jangan lupa kalian sediakan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting di pembelajaran kali ini. Semangat belajar! Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Kalian simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum kita membahas kembali tentang bilangan pecahan, ada informasi nih untuk kalian. Ternyata teman-teman, bilangan pecahan itu terdapat di dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya, dan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut membahas tentang pembagian malam. Disebutkan dalam ayat tersebut ada 3 bilangan pecahan, yaitu 2/3 malam, 1/2 malam, dan 1/3 malam, yang menerangkan tentang waktu-waktu pada sholat tahajud atau sholat malam. Biasanya teman-teman, waktu sholat tahajud itu ada 3. Yang pertama dari jam 19 sampai pukul 22, atau jam 7 sampai jam 10 malam. 1/3 malam yang kedua dari pukul 22 sampai jam 1 malam, dan 1/3 malam yang terakhir itu pada pukul 1 sampai batas waktu subuh. Nah, semoga informasi ini bisa menambah motivasi kalian untuk lebih bersemangat dalam beribadah ya. Selanjutnya, kita akan membahas bilangan pecahan. Nah, kalian pasti sudah menemui bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti yang kalian lihat pada gambar di sini, ada potongan pizza. Nah, satu bagian utuh pizza ketika dipotong menjadi 3 bagian, maka satu potongnya itu bernilai 1/3. Kemudian bisa dilihat di sini, satu bagian jagung ketika dipotong menjadi 3 bagian, maka satu potongnya pun bernilai 1/3. Kemudian di sini ada es krim. Ketika satu es krim dipotong menjadi 2 bagian, maka setiap bagiannya itu bernilai 1/2, dan lain seterusnya. Selanjutnya, bentuk umum pecahan. Bentuk umum pecahan itu seperti yang kalian lihat di sini, bahwa pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Atau bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B.
A dan B bilangan, dan B tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Nah, A-nya disebut dengan pembilang, B-nya disebut dengan penyebut. A dan B bilangannya bisa berapa saja, bilangan bulat, asal B-nya tidak sama dengan 0 atau tidak boleh 0. Contoh 1/2. Nah, dalam contoh pecahan 1/2, 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Dalam pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa? Karena contoh 5/0 itu sama saja bisa dibaca atau sama saja berarti dengan 5 dibagi 0. Nah, 5 dibagi 0 tidak akan ada hasilnya atau disebut dengan tidak terdefinisi. Nah, jadi itu alasan kenapa di dalam pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian di sini ada macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa atau pecahan murni. Contohnya 1/2, 3/5, 4/7. Pecahan biasa atau pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, itu jadi selalu pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Seperti contoh berikut ini, 1 1/2 dan 2 1/4. Nah, 1 dan 2 itu adalah bilangan bulatnya. Sedangkan 1/2 dan 1/4 itu adalah bilangan pecahannya. Jadi, bisa dikatakan pecahan campuran ketika ada bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Selanjutnya, yang ketiga ada pecahan desimal atau biasa disebut dengan bilangan desimal. Contoh 0,5, 0,25 dan seterusnya. Selanjutnya, persen. Nah, di sini contohnya ada 25%, 32%, dan 76%. Itu adalah simbol persen. Biasanya jika bentuk persen diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu penyebutnya pasti semuanya 100. Jadi contoh 25% itu sama dengan 25/100, 32% sama dengan 32/100, dan 76% sama dengan 76/100. Dan yang terakhir ada per mil. Per mil itu per 1000. Nah, jadi di sini contohnya ada 12 per mil, 66 per mil, dan 15 per mil. Simbolnya berbeda dengan persen ya. Jadi di sini jika 12 per mil diubah ke dalam bentuk pecahan biasa akan menjadi 12/1000 dan seterusnya. Sekarang di sini kita akan mengetahui apa itu pecahan senilai atau ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Untuk memperoleh pecahan senilai, caranya dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, carilah pecahan senilai dari 2/3. Nah, jika nanti ada soal seperti ini, carilah pecahan senilai dari 2/3. Kalian bisa mencari pecahan senilainya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dimulai dari bilangan yang terkecil tapi tidak dimulai dengan 1, karena jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka kita mulai dari bilangan 2. Jadi pembilangnya 2 dikalikan dengan 2 menghasilkan 4.
penyebutnya 3 dikalikan dengan 2 menghasilkan 6. Kemudian setelah dikalikan dengan 2, kita kalikan lagi dengan 3. 2 dikali 3 menghasilkan 6, dan 3 dikali 3 menghasilkan 9. Jadilah 6/9. Kemudian dikalikan lagi dengan 4. 2 dikali 4 menghasilkan 8, dan 3 dikali 4 menghasilkan 12. Jadi 8/12. Nah, jadi pecahan senilai dari 2/3 itu adalah kita ambil yang setelah dikalikannya saja atau jawabannya, yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Nah, itu bisa dikalikan sampai angka seterusnya, dikali 5, kali 6, dan seterusnya. Tapi di sini kita ambil contoh hanya 3 bilangan saja. Jadi pecahan senilai dari 2/3 yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Selanjutnya, nah, carilah pecahan senilai dari 12/16. Yang harus kalian ingat di sini, bandingkan dengan soal yang pertama. 2/3 itu bilangannya kecil, makanya kita mencari pecahan senilainya dengan menggunakan perkalian. Tapi di sini 12/16 itu bilangannya besar dan bisa dibagi. Nah, jika bilangan pecahannya bisa dibagi, maka mencari pecahan senilainya dengan cara membagikan. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi, kita mendapatkan 1. Pecahan senilai dari 12/16 yaitu 6/8. Jadi tetap ya membagi dari bilangan yang terkecil. Selanjutnya, kenapa dalam pembagian tidak berurutan? Karena belum tentu itu bilangannya bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Contoh misal, kenapa di sini 12 langsung dibagi 4? Kenapa tidak dibagi 3? Oke, 12-nya bisa dibagi 3, tapi belum tentu 16-nya bisa dibagi 3. Karena untuk mencari pecahan senilai harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi di sini langsung setelah 2 yaitu dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Maka pecahan senilai dari 12/16 kita mendapatkan lagi yaitu 3/4. Nah, kalian cari bilangan yang bisa dibagi lagi. 12 kira-kira bisa dibagi dengan berapa lagi, dan 16 bisa dibagi dengan berapa lagi. Jika sudah tidak ada, berarti cukup sampai di sini. Karena 12 tidak bisa dibagi 5, tidak bisa dibagi 6, tapi 16-nya tidak bisa dibagi 6. 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, dan seterusnya. Jadi cukup sampai di sini. Ternyata pecahan senilai dari 12/16 itu yaitu 6/8 dan 3/4. Untuk mencari pecahan senilai, sesuaikan dengan soalnya. Jika soalnya diperintahkan untuk mengalikan, maka kalian dengan cara perkalian. Jika soalnya memerintahkan untuk pembagian, maka kalian mencarinya dengan cara pembagian. Tapi ingat ya, mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda. Selanjutnya, nah, bagaimana jika bentuk soalnya seperti ini? Carilah pecahan senilai dari pecahan berikut. 3/4 sama dengan 9 per titik-titik sama dengan titik-titik per 20 sama dengan 24 per titik-titik dan sama dengan titik-titik per 36. Caranya adalah, pertama, kita lihat 3 ke 9 itu kira-kira dikali berapa ya? Betul, dikali dengan 3. Maka
4 pun atau penyebutnya pun harus dikalikan dengan 3. 4 kali 3 menghasilkan 12. Nah, selanjutnya 4 ke 20 itu kira-kira dikali berapa? Ya, dikali 5. Maka 3-nya pun harus dikalikan dengan 5 dan mendapatkan angka 15. Selanjutnya 3 ke 24 dikalikan dengan 8. Maka 4 pun harus dikali dengan 8 akan menghasilkan 32. Selanjutnya 4 ke 36 itu dikali dengan 9. Maka 3 pun harus dikalikan dengan 9 dan menghasilkan 2/7. Nah, jadi itu cara-cara mencari pecahan senilai. Selanjutnya, bagaimana cara menyederhanakan sebuah pecahan? Nah, untuk menyederhanakan pecahan harus mencari EVB dari penyebut dan pembilangnya terlebih dahulu. Seperti yang kalian sudah ketahui, EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, contoh, sederhanakanlah pecahan 28/40 menjadi bentuk yang paling sederhana. Maka langkah pertama yaitu kita mencari EPB dari 28 dan 40 terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari EPB menggunakan pohon faktor. Oke, kita cari dulu yang pertama EPB dari 28. Nah, EPB dari 28 yang pertama itu kita bagi dengan 2. Nah, ini cara dengan pohon faktor ya. Kenapa kita bagi dengan 2? Tidak dengan 1 ya. Kita bagi dari angka yang terkecil tapi bukan 1. Karena jika dibagi dengan 1 pasti hasilnya 28 lagi. Makanya kita bagi dengan 2 atau dimulai dari 2. 28 dibagi 2 adalah 14. 14 masih bisa dibagi 2. Nah, akan menghasilkan 7. Kalau misalkan 14-nya tidak bisa dibagi 2, bagi 3. Kalau nggak bagi 3, bagi 4 dan seterusnya. Jadi selama masih bisa bagi 2, bagi 2 terlebih dahulu. Nah, di sini akan menghasilkan 7. Nah, 7 sudah tidak bisa dibagikan lagi selain dengan angka 1 dan angka 7 itu sendiri. Maka berhenti sampai di sini. Jadi faktor prima atau EPB dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Jadi yang dituliskan itu yang angka yang dibagi berapanya. Nah, gitu 2, 2 dan 7 yang terakhir ya, 7. Jadi karena di sini 2-nya ada 2 kali, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 kali 7. Selanjutnya kita cari EPB dari 40. Oke, 40 dibagi 2. Kita mulai dari 2, dari yang kecil. Akan menghasilkan 20. 20 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 10. 10 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 itu sudah tidak bisa dibagi lagi selain dengan angka 1 dan 5, maka berhenti. Nah, jadi EPB dari 40 itu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi karena 2-nya ada 3 kali, maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, teman-teman, EPB itu tidak harus dibagi dengan 2 ya, bisa dibagi dengan 3, tergantung bilangannya. Kalau 2 sudah tidak bisa, berarti ketiga 3 tidak bisa, ke 4 dan seterusnya. Oke, maka kita memperoleh bahwa EPB dari 28 dan 40 itu adalah
4. Dari mana? Nah, kita cari dari faktor 28 itu ada 2 pangkat 2 dikali 7. Dari faktor 40 itu ada 2 pangkat 3 dikali 5. Kita ambil yang sama saja. Yang samanya adalah angka 2. Nah, untuk FPB kita pilih pangkat yang kecil. Nah, karena yang pangkat yang kecil itu adalah pangkat 2, maka kita mendapatkan FPB dari 28 dan 40 adalah 2 pangkat 2 yang berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Pangkat itu berarti berulang ya. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Karena ini 2 pangkat 2 berarti berulang 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sudah ketemu FPB dari 28 dan 40-nya adalah 4. Langkah selanjutnya adalah bagikan pembilang dan penyebutnya dengan 4. Kita kan tadi sudah dapat FPB-nya 4, berarti 28-nya kita bagi 4, 7. 40-nya kita bagi 4, menghasilkan 10. Jadi, bentuk paling sederhana dari 28/40 adalah 7/10. Itu cara menyederhanakan pecahan. Bolehkah tidak menggunakan FPB? Boleh-boleh saja. Contoh, kalau tidak menggunakan FPB itu misalkan seperti ini. Nah, 28/40-nya kita bagi dulu nih, sama-sama dibagi dengan 2 angka yang kecil ya. 28-nya bisa dibagi 2, bisa 14. 40-nya bisa dibagi 2, bisa. Itu menghasilkan 20. Nah, kalau misalkan 14/20 itu masih bisa dibagi lagi tidak? Nah, jika bilangan itu masih bisa dibagi lagi, kalian harus menyederhanakan lagi. Jadi berulang-berulang. Maka 14 bisa dibagi 2, bisa 7. 20 bisa dibagi 2, bisa 10. Nah, kalian jadi berulang-ulang menyederhanakannya atau mencari bentuk yang paling sederhana. Jadi ini sama kan hasil akhirnya 7/10. Jadi kalau kalian menggunakan FPB itu hasilnya udah pasti paling sederhana. Kalau kalian tidak mau menggunakan FPB, kalian harus bisa mengira-ngira kira-kira angka atau bilangan pecahan tersebut harus dibagi dengan bilangan berapa sih, tapi yang sama ya, akan menghasilkan bilangan pecahan yang paling sederhana. Makanya perkalian dan pembagiannya harus lancar. Nah, selanjutnya di sini cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, pecahan biasa itu yang bentuknya biasa ya, misalkan 1/2. Kalau campuran tadi ada bilangan bulatnya, misalkan 1/2. Nah, ubahlah, contoh ya, ubahlah pecahan 14/3 menjadi pecahan campuran. Nah, 14/3 itu bisa kita artikan atau bisa kita baca dengan 14 dibagi 3. Nah, atau berapa sih 14 dibagi 3? Nah, dari mana 4 sisa 2? Kita menggunakan cara pembagian bersusun seperti yang sudah kalian pelajari ketika di SD atau yang sudah kalian pahami. Nah, di sini 14 dibagi 3. Oke. Kira-kira 14 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Berarti kita fokus karena di sini dibagi 3 berarti perkalian 3. Berapa kali 3 yang menghasilkan 14? Karena tidak ada berarti yang mendekati angka 14 tapi tidak boleh melebihi. Ternyata yang mendekatinya itu adalah 12. Nah, 12 dibagi 3 bisa? Bisa, yaitu 4 atau 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Setelah itu kita kurangi, hasilnya adalah 2. Nah, ketika sisanya lebih kecil daripada yang dibaginya,
Karena ini 2 sudah lebih kecil daripada 3, nah maka berhenti, jangan dilanjutkan ketika sisanya lebih kecil ya dari angka yang dibagi. Di sini angka yang dibaginya 3. Nah, sudah berhenti. Maka kita tuliskan menjadi pecahan campuran. Angka 4 itu ditaruh di depan atau itu adalah bilangan bulatnya. Itu hasil dulu kalian yang pertama tulis, kemudian sisa. Nah, sisanya tulis di atas. Kemudian yang di bawahnya atau penyebutnya adalah bagi. Nah, yang dibaginya atau sama ya, itu 14/3, berarti bawahnya pun harus 3. Jadi 14/3 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 4/2/3. Ini adalah caranya menggunakan pembagian bersusun. Selanjutnya, membandingkan 2 pecahan. Nah, lebih besar atau lebih kecil kira-kira. Nah, di sini membandingkan 2 pecahan kalau penyebutnya sama. 1/4 dan 3/4. Kira-kira mana yang lebih besar? Ini penyebutnya sama, yaitu 4. Jika penyebutnya sama, maka bandingkan saja pembilangnya. Langsung dibandingkan. Karena 1 lebih kecil daripada 3, maka 1/4 lebih kecil daripada 3/4, atau yang lebih besar itu adalah 3/4. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalkan 3/5 dan 6/7, mana yang lebih besar? Caranya adalah kalian kalikan silang. Oke, 3/5, 6/7, kalikan silang. 3 dikalikan dengan 7, berarti yaitu secara menyilang. Nah, akan menghasilkan berapa 3 kali 7? 21. Hasilnya simpan di atas angka 3. Kemudian 6 kali 5. Berapa? 30. Hasilnya simpan di atas 6. Sekarang baru kita bisa membandingkan. 21 itu lebih kecil dari 30. Maka 3/5 itu lebih kecil dari 6/7. Nah, ini adalah cara cepat membandingkan 2 pecahan jika penyebutnya berbeda. Selanjutnya, pecahan di antara 2 pecahan. Maksudnya apa? Oke, simak baik-baik. Di antara 2 pecahan tidak senilai, selalu dapat ditemukan pecahan nilainya di antara 2 pecahan tersebut. Contoh, tentukan sebuah pecahan di antara 4/12 dan 3/6. Karena ini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. Nah, kalau tadi EPB, sekarang KPK. Kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kita akan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 12 dan 6. Dan akan kita lakukan dengan cara yang sama menggunakan pohon faktor. Kita mencari KPK dari 12. 12 dibagi dengan 2, yaitu 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi lagi selain dengan angka 1 dan 3 itu sendiri, maka berhenti sampai di sini. Nah, jadi faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, kita tuliskan 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya, faktor dari 6. 6 bagi 2, 3. Nah, karena 3 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain selain angka 1 dan 3, maka berhenti. Jadi faktor dari 6 adalah 2 kali 3. Untuk menentukan KPK, caranya sama seperti yang tadi. Pilih angka yang sama. Nah, kebetulan di sini
faktor dari 12 dan faktor dari 6, keduanya sama ya, ada angka 2 dan angka 3. Maka kita tuliskan 2 sama 3. Nah, untuk memilih pangkatnya, pilih pangkat yang paling besar. Jadi, kalau di EPB itu pilih pangkat yang paling kecil. Tapi kalau misalkan di KPK itu pilih pangkat yang paling besar. Kan kalau 6 itu 2-nya tidak ada pangkatnya, atau berarti itu pangkatnya 1. Kalau di yang 12 pangkatnya 2, maka kita pilih yang pangkat 2. Jadi KPK dari 12 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3, atau berarti 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, setelah kita mendapatkan KPK 12 dan 6, yaitu 12, maka penyebutnya kita ubah semua menjadi 12. Nah, di sini jadi 4/12 dan 6/12. Nah, yang 4/12 karena penyebutnya tadi KPK-nya itu adalah 12, maka penyebutnya tetap ya sama menjadi 12. Atau jika mau dicari 12 itu ke samping dibagi 12 itu 1. 1 dikalikan ke atas itu menghasilkan 4. Nah, jadi yang 4/12 tetap menjadi 4/12. Yang 3/6 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Otomatis pembilangnya pun berubah. Nah, cara mencari pembilangnya 12 di sini dibagi dengan 6 ke sini ke samping. Itu menghasilkan 2. Kemudian dikalikan ke atas 2 kali 3 itu hasilnya 6. Jadi 3/6 itu berubah menjadi 6/12. Nah, setelah kita mendapatkan pecahan yang sudah penyebutnya diubah menjadi 12, maka kita pun akan mendapatkan pecahan antara 4/12 dan 6/12. Nah, itu kan penyebutnya sudah sama. Jadi untuk mencari pecahan di antara dua pecahan itu penyebutnya harus kita samakan dulu. Sekarang kita tinggal lihat pembilangnya. 4 dan 6. Antara 4 dan 6 itu ada bilangan 5. Jadi pecahan di antara 4/12 dan 6/12 adalah 5/12. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dibahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, semoga kalian bisa memahami pembahasan materi di video pembelajaran kali ini. Nah, itu dia teman-teman materi yang kita bahas di hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini sampai selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Stay safe and stay healthy.